Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Maulana dengan NIM 1816030050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah e-bisnis. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kami dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kami. Cara agar dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis yaitu yang pertama memahami pelanggan, yang kedua menemukan peluang, yang ketiga selalu berinovasi, yang keempat diferensiasi nyata. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kita bisa memasuki pasar produk layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis. Yang pertama yaitu dengan cara pelajari regulasi dan persyaratan yang ada, kemudian melakukan riset, selanjutnya itu membuat rencana yang matang dan memilih cara penetapan pasar yang tepat, kemudian yang terakhir yaitu jalin komunikasi yang baik antar bisnis. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Cara agar bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas yang pertama yaitu tentukan tujuan bisnis, yang kedua itu fokus pada pelanggan, yang ketiga itu tambahkan layanan atau produk komplementer, yang keempat itu asas strategi dan penetapan harga, yang kelima itu tawarkan diskon atau produk gratis, yang terakhir yaitu gunakan teknik pemasaran yang efektif. Kemudian yang pertanyaan keempat, bagaimana kita dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Cara yang pertama yaitu tinjaulah kekuatan inti dari usaha atau bisnis kita. Yang kedua itu kurangi biaya. Pengurangan biaya merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan dalam bisnis untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif atau untuk meningkatkan keunggulan. Yang ketiga, berfokuslah pada layanan. Dalam suatu pasar, layanan mungkin menjadi faktor pembeda antar kompetitor. Jika bisnis kita sudah memiliki kekuatan dalam layanan, pertimbangkan untuk menambahkan fokus di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berfokuslah pada kualitas produk atau layanan. Pelanggan biasanya bersedia membayar lebih banyak atau pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mendapatkan produk atau barang yang bagus. Selanjutnya itu pertanyaan yang kelima, bagaimana itu akan membantu kami mengatasi tantangan bisnis saat ini, misalnya keluhan pelanggan terkait dengan respon yang buruk atau layanan pelanggan. Langkah yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua mempersiapkan strategi khusus. Yang dimaksud strategi khusus di sini adalah strategi yang telah disiapkan apabila telah menemukan tanda-tanda kemungkinan akan terjadi masalah dalam suatu bisnis atau tantangan yang akan dihadapi. Yang ketiga yaitu cadangan modal. Yang keempat yaitu segera tangani komplain pelanggan. Yang terakhir yaitu berikan solusi dengan baik. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja intraorganisasi. Cara agar dapat meningkatkan kinerja intraorganisasi yang harus dilakukan yaitu memberikan training atau pelatihan. Selanjutnya itu transparansi dalam penilaian kinerja, kemudian menawarkan karir yang berjenjang dan memberikan reward untuk karyawan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana ini dapat membantu kami menerjemahkan visi perusahaan menjadi kenyataan. Agar dapat membantu dalam menerjemahkan visi perusahaan menjadi kenyataan, langkah yang pertama yaitu buatlah tujuan menjadi sederhana dan jelas. Mulailah dengan membuat tujuan keseluruhan, kemudian komunikasikan tujuan secara berkelanjutan dan motivasi anggota tim secara teratur, kemudian terakhir bersikap transparan antar sesama anggota atau baik atasan maupun karyawan. Kemudian yang untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kami dapat meningkatkan daya tanggap kami terhadap perubahan kondisi pasar. Cara agar meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan kondisi pasar, langkah yang pertama yaitu
yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu SDM, kemudian responsif, upgrade teknologi, kemudian meningkatkan akses informasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi pencapaian target. Mungkin sekian dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.